semua komponen di dalam negara itu harus menjaga negara bersama-sama. Ya rakyatnya, ya pemerintahnya, ya ulamanya, intelektualnya. Nah, gini. Al-Ghazali di dalam pernyataannya yang lain mengatakan begini. Fafasadul ra'iyah bifasadil umaro. Wa fasadil umaro bifasadil ulama. Wa fasadil ulama bihubbil mal wal jah. Nah, ini mari kita cermati ini. Kata Pak Imam Ghazali, itu rusaknya rakyat itu biasanya disebabkan oleh rusaknya pemerintah. Jadi kalau rakyat rusak, ribut, gaduh di mana-mana, itu biasanya karena pemerintahnya tidak benar. Kita lihat saja, kalau ada kerusakan di mana, coba lihat, ini pemerintahnya kali tidak benar. Mungkin ada kerusuhan karena ketidakadilan, ada kerusuhan karena kesewenang-wenangan, ada penipuan karena kemiskinan. Oleh sebab itu tugas pemerintah itu harus menjaga negara ini dengan cara membangun pemerintahan yang adil. Itu tugas agama apapun. Keadilan itu untuk manusia, untuk rakyat, tidak memilih agama. Oleh sebab itu kalau di dalam Islam itu tidak dikatakan ya ayyuhalladzina i'dilu, tegakkan keadilan bainal muslimin. Tidak dikatakan tegakkan keadilan itu di antara orang Islam. Keadilan itu harus ditegakkan di antara manusia. Tidak harus pandang agamanya apa. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adil. Kalau engkau menghukumi dalam konflik-konflik antar manusia, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Jangan diartikan kalau saudara sesama Islam diperlakukan lebih istimewa, yang tidak Islam didiskreditkan, didiskriminasi. Tidak boleh, tidak boleh saudara. Dilarang oleh agama itu membedakan keadilan karena perbedaan agama itu dilarang. Oleh sebab itu salah itu orang mengatakan ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan antar Islam. Salah. Kalau persaudaraan antar sesama Islam itu namanya ukhuwah bainal muslimin. Kalau ukhuwah Islamiyah itu namanya persaudaraan yang bernafas Islam, yang tidak pandang agama. Kalau keadilan itu, saya sering bercerita begini, ketika saya jadi hakim, ada orang datang, tokoh agama datang, Pak, tolong Pak, ini kasus ini penting bagi umat Islam, tolong dibantu agar dimenangkan. Siapa? Oh, ini Islam Pak, musuhnya ini Islam, lawannya kafir Pak, harus ditolong. Saya katakan salah. Apa dasarnya? Demi ukhuwah Islamiyah katanya, kata dia. Persaudaraan kita sesama Islam. Saya bilang salah Anda. Persaudaraan di dalam Islam itu di situ dikatakan al-Islamiyah, al-ukhuwah al-Islamiyah. Al-Islamiyah itu kata sifat, bukan kata benda. Persaudaraan yang bersifat Islami. Meskipun kamu Islam, kalau salah saya hukum. Meskipun kamu kafir, kalau kamu benar saya menangkan ke perkaramu. Karena itu perintah Allah. Bainan nas antahkumu bil adl. Nah, ini penting bagi para umaro. Para umaro ini menegakkan keadilan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat. Berilah setiap orang, setiap warga negara itu sesuai dengan haknya. Yang besar berikan sesuai dengan kebesarannya, yang sedang berikan sesuai dengan kesedangannya, yang kecil berikan sesuai dengan kekecilannya. Kalau salah siapapun dihukum. Nah, sekarang ini banyak sekali kan persoalan kita, umaro itu yang tidak benar. Umaro tidak benar di mana? Ya, saudara bisa memberi keadilan itu, bisa membeli keadilan di mana-mana sekarang, saudara. Saudara membeli keadilan bisa di pengadilan kok sekarang.
Bisa membeli di kepolisian, bisa membeli di kejaksaan, bisa membeli ke pengacara, bisa bahkan sekarang beli pengadilan, beli hukum itu bukan hanya di ujung. Kalau di ujung itu apa? Membeli hukum di ujung itu membeli di kasus. Ada kasus ini, bayar polisinya, tutup kasusnya. Bayar polisinya, buka kasusnya. Bayar jaksanya dituntut sekian, bayar jaksanya tidak dituntut sekian. Nanti bayar hakimnya dibebaskan, tidak bayar hakimnya. Sekarang bisa dibeli. Nah, sekarang bahkan kalau membeli hukum seperti itu mudah dan mungkin agak ringan karena beli selesai seperti eceran. Tapi kalau saudara sekarang orang membeli hukum sudah di ujungnya, membeli ke proses legislasi. Apa itu proses legislasi? Ketika peraturan dibuat sudah dibeli agar isinya itu memihak kelompok-kelompok tertentu, memihak pengembang, memihak konglomerat, memihak kekuatan politik tertentu. Itu undang-undangnya sudah dibuat begitu sehingga yang lemah tetap lemah. Itu bahaya. Orang membeli peraturan, mau membuat perda tentang reklamasi, dibayar DPR. Nah, nih kamu satu orang 5 miliar satu orang. 5 miliar, kalau anggota DPR-nya 100 berapa itu? Taruhlah sampai 5 triliun seluruh. 5 triliun kecil untuk sebuah perda reklamasi, karena reklamasi itu keuntungannya 1 tahun bisa puluhan triliun. Dan yang terkecil itu rakyat. Beli peraturan undang-undang kehutanan, beli satu pasal sekian nih satu orang ke DPR. Memberi anggaran pembangunan untuk masuk undang-undang APBN, beli kepada seorang anggota DPR. Jadi sekarang undang-undangnya yang sudah dibeli, bukan kasus hukumnya. Peraturannya yang diberi, bukan penerapan peraturan itu. Dan itu situasi umarok. Situasi umarok kita. Dan saudara, kalau situasi seperti ini, kalau keadilan secara terus-menerus itu dibiarkan tumbuh, berkembang, maka tunggulah kehancuran suatu bangsa. Itulah sebabnya saya kalau berbicara itu saya bicara keadilan. Soal ekonomi itu teknis, soal kehutanan teknis, soal perikanan teknis. Tapi kalau keadilannya itu hukumnya ditegakkan dengan benar itu yang lain ikut. Kan begini kan urutannya itu, kalau tidak ada keadilan, orang pertama-tama kok tidak adil hukumnya, nak jelas akan timbul pikiran ini negara ini sudah mengalami disorientasi. Kalau disorientasi artinya tidak berorientasi pada penegakan hukum dan keadilan. Kalau disorientasi berjalan terus, akan timbul apa yang disebut distrust. Orang tidak percaya, enggak usahlah ke pengadilan, enggak usah percaya pada hukuman, pada putusan itu. Ada pemerintah ngomong, itu omong kosong semua. Enggak dipercaya, distrust. Saudara, kalau distrust ini terus dibiarkan berkembang, berikutnya akan muncul disobedience. Apa? Pembangkangan. Orang membangkang. Kalau tadi distrust itu hanya tidak percaya, acuh, sekarang membangkang, ngelawan. Itu yang terjadi di mana-mana di seluruh dunia ini selalu. Pembangkangan itu dimulai dari rasa distrust. Nah, kalau sudah pembangkangan terjadi tidak terkendali, terjadilah apa yang disebut disintegrasi. Itulah yang oleh Rasulullah, lihatlah kata Rasulullah, hancurnya suatu bangsa di masa lalu dan masa sekarang dan masa yang akan datang. Lihat tuh, suatu bangsa, suatu negara sehebat apapun akan hancur kalau keadilan tidak bisa ditegakkan dengan benar. Kalau ada orang kuat bisa membeli hukum, kalau ada orang lemah diinjak-injak atas nama hukum. Itulah tanda-tanda hancurnya suatu negara. Kita nunggu waktu, kata Nabi, kalau kamu tidak mau menegakkan keadilan. Nah, penelitian ilmiah juga begitu, hadisnya juga begitu. Jadi fasadil ra'iyah bifasadil umaro. Jadi rakyat rusak itu karena apa? Rakyat itu mengatakan perlawanan, bikin kerusuhan karena itu tadi ketidakadilan pemerintah. Lalu ada sambungannya lagi, wa fasadil umaro bisa bifasadil ulama. Pemerintah itu rusak. Itu kerap kali disebabkan oleh
rusaknya para intelektual. Karena banyak sekali intelektual itu kemudian memberikan fatwa-fatwa sesat sesuai dengan kepentingan pribadinya. Ada sesuatu terjadi, dibilang pada pemerintah, oh enggak apa-apa itu, ini ada teorinya gitu, selesaikan dengan ini. Dibayar dia oleh orang yang berkepentingan, bilang begitulah kepada pemerintah. Sehingga muncul pendapat-pendapat ilmiah yang sesat. Muncul survei-survei palsu itu. Intelektualnya dibayar, tolong buatkan bahwa saya yang terbaik di daerah ini untuk menjadi gubernur misalnya. Dibayar, direkayasa sedemikian rupa kekuatannya di sini, di sini, di sini. Bohong, kalah. Bupati juga begitu di mana-mana. Legislatif begitu. Berdasarkan pendapat-pendapat sesat, baik itu melalui survei maupun kajian-kajian ilmiah, tidak jujur. Jadi pemerintah itu yang sesat karena para ulama. Saudara berada di kampus ini adalah para ulama. Ulama itu ilmuwan, intelektual. Ulama itu bahasa Arabnya ahli ilmu. Sering dikatakan ulama itu ahli ilmu agama, itu sebenarnya enggak. Ulama ya ilmuwan. Dan yang banyak merusak itu kan apa yang disebut ilmuwan, cendekiawan, intelektual gitu. Merusak di dalam kehidupan kita. Lalu kenapa? Kenapa ulama intelektual itu rusak? Kenapa? Kenapa coba? Disebut oleh Al-Ghazali wa fasadil atau wa fasadul ulama bihubbil mal wal jah. Intelektual itu kerap kali rusak, merusak tatanan kehidupan, merusak negaranya karena mereka itu cinta harta dan cinta kedudukan, cinta jabatan. Orang kalau sudah cinta harta, intelektualitasnya dijual banyak. Orang kalau jadi ingin ini, meskipun tidak setuju dengan satu teori, dia katakan, oh saya setuju, saya kembangkan. Itu ulama su' namanya. Tidak jujur karena dia cinta terhadap kedudukan sehingga dia melacurkan dirinya. Nah, hadirin sekalian, kalau kita mau beriman atau beribadah dengan benar, mari jaga negara ini dengan memperbaiki komponen-komponen apa, di mana kita berada. Anda semua ada yang rakyat biasa, ya hati-hati jaga negara ini dengan sebaik-baik. Anda yang pemerintah, jaga negara ini dengan sebaik-baiknya. Dan Anda yang intelektual, calon intelektual, jaga negara ini dengan sebaik-baiknya. Kita tidak usah berdebat negara apa yang mau kita bentuk ini. Di dalam Islam itu tidak ada negara itu bentuknya tertentu. Negara apa saja boleh. Mau republik, mau monarki, mau kesultanan, mau parlementer, mau presidensial, itu di negara-negara oke itu negara Islam semua macam-macam. Karena memang boleh. Sehingga saya katakan negara kita ini sudah maksimal kita perjuangkan. Mari kita isi sekarang. Karena kita tidak punya halangan apapun di negara ini yang berdasar Pancasila ini untuk melaksanakan ajaran agama kita. Silakan berkontestasi untuk ikut mengelola dan memanfaatkan serta menikmati karunia alam yang diberikan Allah kepada bangsa dan negara ini. Nah itu, ya tuh, cara kita hidup bernegara seperti itu, agar kita nyaman bersama. Jangan sampai tiba-tiba di Inggris saja sekarang sudah ada bom, di Perancis, Frankfurt bom, di apa namanya, di tempat keramaian, di Jerman juga, di mana-mana juga. Kita kan masih lumayan ada gitu dengan skala-skala yang kecil, dan itu ya kalau kita lihat yang terakhir yang di mana Bekasi itu sasarannya polisi, bukan masyarakat awam. Itu juga harus dianalisis sendiri, kenapa kok sering sekali kantor polisi yang diserang orang. Nah itu juga mungkin bagian dari tadi fafasadil umaro, fafasadir royib bifasadil umaro itu tadi. Itu harus diteliti juga. Tetapi secara umum Indonesia ini nyaman. Saudara habis ini mau jalan-jalan tuh duduk-duduk di sana minum kopi, minum apa namanya burjo, bajigur. Nggak ada ketakutan apapun. Tengah malam keluar bisa. Jangan bayangkan Anda di Syria mau tidur nggak bisa, mau makan nggak bisa, mau pergian nggak bisa. Di Turki di sebagiannya juga sebegitu. Negara-negara lain juga sudah banyak yang begitu.
Nah, mari kita jaga negara Indonesia ini dengan kebersatuan kita dalam keberagaman. Yang terakhir, saudara, puasa kita laksanakan sebagai perintah. Untuk apa? Untuk bertakwa. Saya ingin tegaskan bahwa puasa itu hanya salah satu saja dari cara untuk atau dari metode untuk menuju atau membangun diri takwa. Anda tidak bisa berharap, wah saya berpuasa dengan sungguh-sungguh sekarang saya akan jadi orang takwa. Anda bisa hanya dengan pernyataan itu. Apa? Karena takwa itu artinya bangunan dari sebuah sosok keislaman seseorang. Sedangkan bangunan itu unsurnya banyak. Seperti masjid ini kan, masjid sebagai bangunan. Saudara lihat ada fondasinya, ada tiangnya, ada atapnya, kan gitu, itu bangunan. Islam juga begitu. Saudara muslim apa? Saudara hanya punya tiang? Nggak bisa saudara sholat di masjid hanya ada tiangnya kok, nggak ada lantainya, nggak ada atapnya, nggak ada fondasinya. Maka takwa itu, puasa itu hanya salah satu. Apa yang lain-lainnya? Yang lain-lainnya itu rukun Islam itu. Apa? Buniyal Islam ala khomsin. Dibangun Islam dan kemusliman itu pada setiap orang itu dengan 5 hal, bukan dengan 1. Apa itu? Pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Pertama, perkuat dulu syahadat Anda bahwa Anda hanya beriman kepada Allah dan percaya betul Muhammad itu Rasulullah. Yang terakhir, itu perkuat. Kalau itu tidak kuat, puasa tidak ada gunanya juga. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, untuk unsur pertama itu namanya asas, fondasi. Kemudian wa iqamis shalah, orang yang bertakwa untuk membangun pada dirinya keislaman muslim yang utuh itu sholat. Jadi Anda jangan puasa aja tapi tidak mau sholat. Puasa ya puasa, karena puasa lalu duhurnya lemes tidak sholat, tidak ada gunanya puasa, tidak ada gunanya. Sama juga orang yang hanya wah saya mau sholat tetapi saya malas puasa, tidak ada gunanya juga sholat. Keislamannya itu tidak utuh sebagai sebuah bangunan, karena sholat itu adalah tiang dari bangunan gitu. Kalau syahadat itu adalah fondasinya, sholat itu adalah tiang. Kata Rasulullah, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Kalau kamu tidak sholat, faman tarokaha fakot hadamaddi, barang siapa meninggalkan sholat, dia menghancurkan agama pada dirinya, tidak ada gunanya puasa. Baru yang ketiga, syam, puasa. Sholat, syahadat yang benar nanti mantapkan di hati, sholatnya dijaga, lalu berpuasa yang benar. Apa itu puasa? Kalau Rasulullah itu menyebut as-syamu junnah. Puasa itu tameng itu apa? Tembok pengaman. Ya, seperti masjid ini kan di luar ada temboknya sana, di belakang ada temboknya. Itu untuk apa namanya? Untuk menghindari pencuri masuk, untuk menghindari angin-angin yang tidak sehat masuk dan sebagainya. Wasyamu junnah. Nah, jadi satukan ini rukun Islam itu. Lalu apa? Sudah itu kalau puasa Anda benar dan ingin bertakwa, pasti sesudah ini Anda berpikir, harta saya ini berapa sekarang? Apakah harta saya ini sudah wajib zakat apa tidak? Itu tanda puasa diterima. Kalau puasanya tidak diterima itu orang mengingat hartanya ngitung, saya mau zakat biasa malas. Tapi kalau orang puasanya benar, aduh saya ingin zakat, saya diberi rezeki banyak oleh Allah, dan Allah tuh hanya minta 2,5% dari harta yang tersimpan setahun. Tersimpan, bukan harta dikonsumsi, yang tersimpan. Kalau harta dikonsumsi itu ndak wajib dizakati. Seperti mobil apa itu kan dipakai. Tetapi tersimpan sebagai tabungan. Nah, kelebihan itu 2,5% setahun. Nah, kalau kita ingin
berpuasa dengan benar, nanti hitung zakatnya. Saya yang harta saya yang sudah mengendap berapa? Oh, saya ada kelebihan harta 100 juta yang sudah tersimpan haul istilahnya. 100 juta berapa? Hanya keluarkan 2,5 juta untuk orang miskin. Itu zakat. Nah, kalau hartanya tidak cukup, pas-pasan saya tidak punya harta. Wa mimma arzaqnahum yunfiqun. Saudara bersedekah sesuka hati aja. Sesuka hati. Mau 1%, mau 0,5%, mau 5%. Ada juga loh orang yang bersemangat tidak wajib zakat tapi hartanya dipotong 50% kasihkan. Boleh. Tidak, saya belum wajib, tidak apa-apa. Gitu. Tetapi kalau sudah wajib, saudara harus berani berhitung. Nah, orang juga yang Islamnya benar itu sesudah puasa, sholat, syahadat dengan benar, mau zakat dengan benar, lalu tentu berangan-angan untuk pergi haji. Nah, itu rukun Islam yang 5. Anda enggak, wah saya malas naik haji, ngapain panas-panas begitu, udahlah saya bayar berapa aja, saya enggak usah pergi haji. Juga enggak, Islamnya enggak ada gunanya karena enggak mau melaksanakan rukun yang lain. Ada, oh, saya mau sholat saja enggak usah bayar, enggak ada gunanya juga kalau enggak sadar zakat. Nah, itulah bangunan Islam, buniyal Islam ala khamsin. Inilah yang kemudian menimbulkan perilaku sosial kita dari ibadah-ibadah mahdhah itu. Keluar berani berjuang, berani berkorban, berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan sebagainya. Nah, di situ nanti apa? Produknya hidup kita itu nyaman, karena di situ disebutkan oleh Allah dari substansi seperti itu, lalu ada cara, lalu ada produk. Produknya apa? Substansi takwa ini, cara bertakwa ini, lalu produknya itu ketenangan di dalam hidup. Tidak ada kekayaan yang lebih berharga dari ketenangan di dalam hidup. Ketika saudara berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikan kepada kami surga di dunia dan surga di akhirat. Jadi surga di dunia itu adalah kenyamanan di dalam hidup. Saudara hidup pas-pasan tapi hatinya tenang, luar biasa enak. Sebaliknya orang kaya raya punya apa saja kedudukan tinggi, hatinya tidak tenang karena tidak bersih amalnya, maka dia tidak ada hidup, juga tidak mendapat surga. Hidup seperti neraka. Jadi dunia itu ada surga, akhirat itu juga ada surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.